wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilcaleg, bukan Islam karena pilpres. Ini politisi kalau musim pilcaleg penampilannya kala-kala Ustadz Dasat, pakai serban, pakai gamis, pakai songkok, pegang tasbih, pasang baleho 4 kali 6, tulis Allahu Akbar, tapi tidak pernah didapat di masjid. Banyak ini begini nih ya, Islam pencitraan. Malah ada ini caleg saya lihat sepanjang jalan saya, macam-macam model fotonya Pak. Ada yang fotonya menakutkan matanya, gak jelas Pak. Ada yang sudah begini, wah. Ada yang malah di Kalimantan saya lihat dia balik fotonya Pak, kepalanya di bawah, baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Keren. Ada caleg di sini? Ada? Banyak. Ada? Banyak. Alhamdulillah kalau ada caleg mendengar ceramah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Saya ulangi, musuh yang nyata bagi kalian adalah setan. Musuh kalian bukan bupati, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan rakyat, musuh kalian bukan polisi. Ini kadangkala masyarakat musuhi polisi. Bapak pernah tidak bayangkan kalau tidak ada polisi di antara kita? Bapak Ibu pernah bayangkan seandainya tidak ada polisi di Republik Indonesia? Bapak dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa, lalu Bapak datang ke polsek. Tapi Pak Polisi, saya dirampok, istriku dibunuh, anakku diperkosa, tolong tegakkan hukum. Apa kata Pak Polsek? Mohon maaf, baru 3 jam yang lalu bubar polisi. Kacau kan? Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu bukan polisi, itu oknum. Nah, alhamdulillah polisi Morotai bikin tablik akbar malam ini. Kalau majelis ulama bikin tablik akbar tidak istimewa, memang kerjanya itu. Kalau pemuda Muhammadiyah bikin tablik akbar, memang seharusnya. Kalau NU bikin tablik akbar, memang sepantasnya. Tapi kalau polisi bikin tablik akbar, itu yang luar biasa. Kira-kira kalau saya ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Hah? Ada? Ada. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, setannya bukan popok. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa Ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP cilaka. Simpan dulu itu HP, simpan dulu. Dengar kok dulu ceramah bos. Katanya mau dengar ceramah, tapi handphonenya aja dia urus. Simpan dulu HP-mu.
Pura-pura lagi foto. Ada dalam hatinya lihat kok HP baru. Malah pernah saya di Sulawesi Selatan, saya ceramah begini, tiba-tiba ada ibu-ibu dia belakangi saya. Saya bilang, barusannya ada orang ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya selfie. Baru dia tulis latar belakang das atletik. Saya dijadikan background. Sama tua kajili-jili. Banyak orang Bugis di sini. Banyak orang Bugis. Luar biasa orang Bugis. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ke pelosoknya Sumatera, ada namanya Pulau Kijang. Bahasa Bugis orang sehari-hari di sana. Saya ke Kalimantan Timur, ada namanya Biduk-Biduk. Banyak orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah, Sarawak, Malaysia. Dia bilang, bahasa Bugis Ustaz, capek sudah kita di bahasa Melayu. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Begitu saya masuk penjara, ada juga orang Bugis. Hebat ini orang Bugis ini. Simpan dulu HP ibu, simpan dulu. Kalau ada ibu-ibu pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Tahu kok. Simpan dulu. Malah ada yang lebih parah Pak. Saya turun ceramah, kayak ini turun dari panggung, ada ibu-ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Tapi masih muda kecilatan, cinclong mukanya. Kinclong. Selesai ceramah, dia bilang, Ustaz boleh selfie? Boleh Bu, tapi jangan terlalu dekat. Ayo. Begitu selesai selfie langsung, Ustaz boleh cium? Dia bilang, enggak nafsu Ustaz, biar enggak nafsu, mau kasih mengamuk mamanya cek di rumah. Coba masih muda sedikit, boleh lah. Ya, simpan dulu HP Bu, simpan dulu. Sebentar kita itu rekam sebentar, ada yang rekam. Sebentar ya, selama Bapak pegang itu HP, Bapak pasti tidak konsentrasi dengan ceramah. Kita dengar dulu ceramah. Ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan persaudaraan. Seluruh sahabat bingung. Kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Nabi lalu bersabda, memang hubungannya kepada Allah baik, ibadahnya kepada Allah baik, tapi sayang seribu sayang sama tetangganya dia musuhi. Depan rumahnya dia bertengkar, belakang rumahnya dia hasut, samping kanannya dia iri, samping kirinya dia dengki. Semua orang-orang dimusuhi. Hitam jidatnya gara-gara sholat, Senin Kamis dia puasa, tahajud dia malam, tapi sama sesamanya manusia dia jahat. Sahabat berkata, kok bisa? Bagaimana caranya? Nabi menjelaskan, betul. Di akhirat nanti ketika dia setor sebuah amalnya, ya Allah, ini salatku. Datang temannya satu kantor. Tunggu dulu Tuhan, saya pernah satu kantor itu di Morotai. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya tidak diangkat-angkat jadi pegawai negeri. Saya tetap pegawai honor 20 tahun. Gara-gara fitnahnya saya diangkat-angkat. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah. Kalau begitu, ambil dia punya sholat. Habis sholatnya orang baik ini 20 tahun umurnya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi. Tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga di Morotai. Saya pun difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya saya malu. Saya tinggalkan kampung halaman saya. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi.
Saya juga pernah sama-sama caleg. Saya difitnah. Katanya saya pembohong. Katanya saya tukang tipu. Gara-gara hoax yang dia sebarkan. Gara-gara fitnah dia sebarkan. Saya akhirnya kalah padahal saya sudah jual sawah 2 hektar. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Sudah habis sholat, habis puasa, habis haji. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi orang. Saya juga pernah bertetangga di komplek itu. Saya diserobot tanahku 1 meter. Saya mau lawan, tapi dia polisi. Ada tembaknya, saya mundur. Saya mau lapor di Polres, namanya polisi. Terpaksa saya tidak bisa ngapa-ngapain. 17 tahun saya bertetangga. Dia serobot tanahku 1 meter. Setiap banjir, setiap hujan banjir rumahku karena botku diambil. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil dia punya zakat. Habis itu amalnya Pak, sudah habis semua. 20 tahun umurnya beribadah, habis. Masih ada yang datang. Saya pun pernah disakiti ya Allah. Saya minta keadilan hari ini. Lalu ini orang yang tadi hubungannya kepada Allah baik, ibadahnya baik. Tuhan, macam mana lagi? Habis sudah amalku ya Allah. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Na'udzubillah min dzalik. Inilah orang bangkrut. Makanya Islam melarang kita berpecah belah. Kenapa? Biar hubunganmu kepada Allah baik. Kalau sama tetanggamu jahat, habis itu kau punya amal. Itulah gunanya kita tabligh akbar. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut. Nah sekarang, apa sebabnya orang pecah belah? Apa sebab orang bermusuhan? Mari kita lihat. Yang pertama, musim politik tahun ini, penyebab utama kita pecah belah, caleg dan pemilu. Bodoh orang kalau gara-gara pemilu berpecah belah. Pemilu adalah pesta. Pesta demokrasi. Namanya pesta kita senang-senang. Pesta ulang tahun tidak cemas. Pesta pengantin. Mana ada orang pergi pesta pengantin takut? Kecuali yang ada selingkuhnya di situ. Ada yang suka selingkuh di sini? Ada? Ada. Taubat Bapak. Bapak pernah enggak baca kitab? 1 kali selingkuh itu hadisnya bukan bahasanya selingkuh tapi maknanya selingkuh. 1 kali selingkuh hancur amalnya 40 tahun. Bapak 2 kali sebulan pergi selingkuh di Ternate. Meninggal 70 tahun. Masih kredit Bapak 10 tahun. Makanya daripada hantam yang tidak halal, mending pulang hantam yang halal. Dan itu adalah ibadah. Dia bilang Nabi, kalau kau di jualan dan kau tertarik dengan perempuan yang ada di jalan, maka segera kembali ke rumahmu. Karena apa yang ada dimiliki perempuan di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Gak percaya? Tengok baik-baik malam ini. Bahkan dalam Quran dijelaskan, istrimu adalah sawah ladangmu. Maka kau datangi dari arah mana saja. Namanya sawah, hak garap ada sama bapak. Itu Al-Quran menjelaskan, istrimu adalah sawah ladangmu, maka datangi dia dari arah mana saja yang kau mau. Sawah, namanya bapak punya sawah, hak cangkul ada sama bapak. Mau dicangkul dari depan, boleh. Cangkul dari samping, boleh. Cangkul sambil mundur, silakan. Yang penting jangan kau cangkul sawahnya tetangga. Jelas? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kembali kepada topik pembahasan saya. Pertama yang menyebabkan orang pecah belah, pemilu dan pilkada. Kenapa pemilu ini bisa rusuh? Satu, karena calegnya sendiri. Caleg, tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Kalian bikin program yang nyata. Kalian bikin program dan janji-janji yang bisa diamalkan. Jangan tidak masuk akal. Saya kalau nilai caleg dari bahasanya saja syukur saya tahu ini caleg beleng-beleng. Apa bikin program yang muda yang berkarya, menafkahkan jiwa raga untuk rakyat. Keren. Bikinlah program yang real. Kalau saya terpilih, insya Allah pupuk di Morotai gampang ditemukan. Nyata. Bikin.
Bahasanya tidak masuk di akal. Caleg tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Jangan sogok rakyat. Kasih tahu apa visi misinya. Jangan bawa duit sama rakyat. Perbaiki negara kita ini dengan cara apa? Hindari itu money politik. Kenapa banyak pejabat korupsi? Karena sebelum jadi anggota DPR sudah habis duitnya. Dan rakyat juga jangan memeras caleg. Ini diajak sosialisasi langsung bilang, wane piro. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu? Minum es di tiup. Ini beleng-beleng namanya itu. Coba, Bapak, jangan kasih memeras caleg. Ya, nanti kalau dia terpilih nggak pernah datang reses, nggak pernah datang dia mengunjungi rakyat. Bapak protes, kenapa itu anggota DPR nggak pernah datang ingat kita? Apa dia bilang? Kan saya sudah bayar kamu 300.000 dulu. Iya, Bu, Pak, mau memperbaiki negara? Mau ikut membangun negara kita? Betul. Tolak money politik. Kalau ada yang datang bawa serban, bawa money politik, bawa barang-barang sogokan, rekam. Bapak punya handphone, rekam, bawa di polisi, lapor. Itu yang merusak negara kita. Setuju? Setuju. Bisa? Bisa. 500.000. Ini kan juga biasa banyak orang munafik di musim-musim pemilu. Kasih duit 300.000, siap Pak. Suara 5 dalam rumah saya, siap. Begitu hari pencoblosan ada serangan fajar. Dapat 350, dia lupa yang 300. Ya sari kupis saru-sari, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Saya tidak nyogok Ustaz, saya tidak nyogok Ustaz, saya tidak disogok, tapi saya kasih ketemu, sama. Caleg, rakyat, bangun negara kita dengan menghindari uang politik. Apalagi yang bisa rusak pemilu, bikin kacau. Apa? Tim sukses. Ada tim sukses di sini? Wahai tim sukses, silahkan kau jagokan jagoanmu, tapi jangan memfitnah dan mencari-cari kejelekan lawanmu. Silahkan kemukakan apa hebatnya kau punya jagoan, tidak usah urusi jagoan lain. Dan rata-rata tim sukses itu pemborong kontraktor, supaya kalau menang dapat penunjukan langsung. Pernah dengar ceritanya itu pemborong di akhirat? Nah, jadi di pemborong di akhirat, waktu SMS penghuni surga sama neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ Mas Bro? Dia bilang tidak ada enaknya di neraka, di blender terus kita. Tidak ada jam istirahat. Lalu dia bilang dia di penghuni neraka. Lalu penghuni neraka bilang, bagaimana kabarmu di surga? Masya Allah, nyaman. 1 laki-laki 7 bidadari. 1 laki-laki 7 bidadari. Dan perawan terus tidak pernah kentut. Nah, sama kita istri di rumah. Biar 14 kali kentut 1 hari. Ini perawan terus, 1 laki-laki 7 bidadari. Lalu berkata ini penghuni neraka, bolehlah kami jalan-jalan ke situ ke surga? Boleh sini. Dia bilang penghuni surga, bagaimana caranya? Dia bilang penghuni neraka gampang, penghuni neraka kan kreatif. Dia bilang gampang, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga, kita ketemu di tengah. Oke, dalam proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tepat selesai, efisien dan efektif. Sementara jembatan dari surga belum dimulai. Dia lihat ini dari neraka. Kenapa itu belum goyang-goyang proyeknya dari surga? Teriaklah dari neraka. Dia bilang, kenapa belum kau mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah. Apa kata dia di surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini cuma imam masjid tidak tahu kalkulator. Selalu salah hitung jawabannya. Ya, hati-hati Pak kontraktor, jangan ketawa, saya serius ini.
Sudah bilang anggota DPR kalau kami aman Ustaz. Ada juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat. Jadi masuklah surga ini Pak Imam. Masuk surga Pak Imam. Begitu dalam surga dia lihat, kenapa banyak anggota DPR dalam surga? Ini biasanya di negara saya banyak OTT. Tangkap sama polisi, sama KPK. Kok bisa? Dia pergi protes sama penjaga surga. Dia bilang, kenapa banyak anggota DPR di sini? Negara aku banyak ditangkap gara-gara korupsi. Dia bilang ini penjaga neraka surga. Nggak usah ribut. Kenapa? Cuma reses dia. Sebentar dia pulang. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, ayo tim sukses kadang-kala yang membuat rusuh, ya disuruh bikin baleho 10 cuma 3 dibikin, dia makan 7. Begitu kalah calonnya dia menjadi provokator. Oh ini kita dicurangi Pak, sudahlah. Oh jadi tim sukses jangan menjadi cari persoalan. Bangun negara kita ini dengan cara apa? Silahkan sampaikan visi misi jagoanmu dengan tidak menyerang lawan musuh. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini pertama yang bisa menyebabkan putus persaudaraan, pemilu dan pilih caleg. Jangan ribut Pak, saya heran lihat grup-grup WhatsApp. Dari kecil dia berteman di kampung, 30 tahun dia bersahabat. Gara-gara pemilu dia beda pilihan, yang sah persahabatannya 30 tahun langsung lenyap, bego namanya itu. Orang mau jadi presiden kalian yang bermusuh. Bahkan ada yang di Sulawesi Selatan bercerai gara-gara suami istri beda pilihan. Nah, kasih kok gajinya dong. Jangan percaya janji-janji politik. Kalau mau dipilih janjinya luar biasa. Dia bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ini kartuku, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Sudahlah, jangan berpecah belah gara-gara pemilu. Ya, siapa calonmu? A, bagus. Siapa calonmu? B, bagus. Ayo pilih masing-masing jagoannya. Dengan catatan, semua pilihan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nanti ketika kita wafat, ditanya, kenapa kau pilih A? Apa alasanmu? Kenapa kau pilih B? Apa alasanmu? Dan yang kita pilih ternyata membuat aturan yang melanggar syariat, yang melanggar peraturan agama, maka yang memilihnya pun akan dapat hukuman. Kenapa? Karena dia menyokong orang jahat. Dalam hukum pidana namanya ikut serta. Ya, satu. Yang kedua, penyebab putus persaudaraan. Apalagi sangka buruk. Ini satu tadi pemilu. Yang kedua sangka buruk. Berapa banyak, janganlah urus negara. Suami istri saja pecah gara-gara sangka buruk. Ibu-ibu suka sangka buruk sama suaminya. Suaminya pergi tugas di kepolisian. Telepon 1 jam tidak dijawab, telepon 2 jam tidak dijawab, langsung sangka buruk. Ih, pasti ketemu lagi tuh mantan pacarnya. Sangka baik, telepon tidak dijawab. Oh, suamiku lagi menghadap sama komandan. Enak perasaan. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suami bonceng cewek. Sangka baik. Oh, dia pulang kerja, dia pergi nambah-nambah jadi tukang gojek. Ya pantas dia bonceng cewek. Jangan sangka buruk. Ini. Suaminya dijadikan tahanan kota, wajib lapor 24 jam. Baru suaminya 1 jam keluar sudah menelpon. Di mana kok Pak? Di mana? Saya di kantor. Bohong, foto dulu baru kirim. Ada perempuan begitu di sini? Ada bapak-bapak takut sama istrinya? Ada bapak-bapak takut sama istri? Berhenti kok jadi laki-laki. Kenapa mau takut sama istri? Tapi dia bilang temanku tidak ada tuh polisi sudah tidak takut sama istrinya. Semua polisi takut sama istrinya. Akhirnya temanku bilang juga, dia bilang sebenarnya bukan takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan ini komandan takut juga sama istrinya. Berhenti Pak jadi laki-laki sama istri. Bagaimana ceritanya semua gaji kita dia diambil? Semua gaji kita diambil sama istri. Ayo, mobil kita cicilkan, rumah kita belikan, semua pakaiannya kita yang belikan, lipstiknya kita belikan, sampai tawasnya pun kita yang belikan. Masa kita mau takut sama istri? Bagaimana caranya? Langsung dia bilang, Ustaz,
Soalnya kalau istri mengamuk dia pecahkan piring. Saya bilang kalau dia pecahkan satu, kau pecahkan satu lusin. Piring boleh dibeli, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Kalau berarti Ustaz tidak takut sama istri, ngapain saya takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bu, berhentilah sangka buruk sama suami. Nggak ada baiknya sangka buruk. Ini memang kadang-kala istri dia jadikan jajahan suaminya. Kasar ngomong, ya, nggak pernah enak perasaan. Bagaimana suami tak mau kreatif cari duit? Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Sampai di rumah dimaki-maki sama istri. Akhirnya di jalan dia liar, anak SMA ditempelin. Dendam sama anak SMA. Ini polisi India. Bu, ini ibu Bayangkari mestinya bersyukur punya suami polisi. Coba kalau ibu bukan polisi, tidak masuk ibu anggota Bayangkari. Tidak ada suami bisa jadi gasturi. Jadi gasturi, garis tua Republik Indonesia. Syukur, jangan intimidasi suami. Ya, bagaimana suami tidak mau betah di rumah kalau ibu ngomel aja kerjanya. Ada duit, tidak ada duit, ngomel. Baru merantas lah. Suami tak kalau pergi naik pesawat bisnis kelas. Sampai di rumah kelasnya pelayanan kelas ekonomi. Bagaimana suami mau tenang-tenang, ngomel aja kerjanya. Biasa suami kita mau kreatif, pulang kantor jam 4, dia mau nambah-nambah penghasilan supaya dia tidak menghalalkan segala cara di kantor. Begitu dia pikir anakku sudah SMA, tentu harus gaji penghasilan saya lebih banyak. Pulang kantor dia mau kreatif cari duit, tapi begitu dia starter mobilnya dia bayangkan, ngamuk lagi si gendut ini, ngamuk lagi di si gendut. Nggak jadi pergi cari uang langsung pulang. Yang ketawa itu saya serius ini. Ceramah ini ketawa itu. Ngomel aja kerjanya, Bu. Nggak ada tuh laki-laki yang betah kalau ibu suka ngomel di rumah. Sangka buruk, suaminya telepon dan jawab, sangka baik. Oh mungkin suamiku lagi sholat duha. Ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu ini curhat sama saya. Ustaz, kenapa itu suamiku tidak bisa betah di rumah? Keluar aja kerjanya. Saya cerita. Adalah suami istri suka ngomel istrinya. Akhirnya suaminya berpikir bagaimana caranya supaya saya tidak dengarin istriku ngomel. Dia bawalah ke toko perhiasan, dia belikan cincin sama gelang. Senang istrinya. Dia cari akal ini suaminya di mana ada sumur tua ini. Oh dia ingat, ada sumur tua di sana. Usianya sudah 400 tahun dalam 17 meter. Dia bilang lah, bu, dia coba kan istri sedang. Coba lihat ibu, ada airnya. Dia dekat-dekat, ada airnya. Ada bang, cuma dangkal ini paling sampai di lutut. Coba dekat-dekat lagi. Begitu dekat istri, dia dorong masuk ke sumur. Ngomel sudah kau di situ. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar dari dalam sumur. Tinggi, besar, hitam. Kaget suaminya. Siapa kau? Dia bilang, saya lah jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan 1 jam ngomel aja kerjanya dalam ini. Gak betah saya, ini saya lari. Jin saja gak betah ngomel bu. Apalagi suami ibu yang cuma polisi. Berhenti ngomel. Ya bu? Ya. Nah kita juga Pak, jangan nipu-nipu suami istri. Alasan rapat-rapat dipanggil komandan, rapat-rapat ternyata pergi merapat. Bukan nipu istrinya. Jangan ya. Kalau istri ngamak marah-marah pakai rumusnya Umar bin Khattab. Kesuksesan suami laki-laki itu di kantor ditopang oleh istrinya. Kalau istri ngomel Pak, pakai rumusnya Umar bin Khattab. Suatu ketika waktu itu Umar bin Khattab presiden. Adalah sahabat yang ingin melaporkan istrinya. Kenapa? Istrinya ini selalu ngomel, selalu marah-marah. Akhirnya sahabat ini mau melapor sama presiden. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihat Umar juga dimarahi sama istrinya. Lalu Umar aja dimarah sama istrinya. Pulang besok ketemu sama Umar. Ya Amirul Mukminin, Bapak Presiden, saya lihat Bapak kemarin dimarah-marah sama istri kok diam-diam dan senyum. Dengar jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil
melahirkan dan membesarkan, menyusui anak saya. Coba. Jadi kalau bapak istri marah-marah, rumusnya bayangkan susahnya hamil. Ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Enak enggak? Udah ada enaknya itu orang hamil, saya lihat jalan aja setengah mati. Duduknya standar samping. Tidur satu aja gayanya. Masih kayak ibu? Paling kali coba kasihan lihat itu ibu. 9 bulan. Bapak mau rasakan bagaimana sakitnya hamil. Ambil satu kelapa, kasih masuk di baju. Bawa kemana-mana. Satu hari aja kita ngos-ngosan. Paling menderita bapak-bapak kalau istri ngidam. Sampai apa yang pernah curhat sama saya bapak-bapak, Ustaz, apa doanya supaya berhenti istri ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah ada di lemari. Sudah berhenti, kau udah kasih kode baru ke istri. Tidak ada itu ngidam dalam Islam. Mana ada orang bule yang ngidam? Mana orang Arab ngidam? Hanya orang Melayu yang ngidam. Itu dia bodoh-bodohin suaminya. Waktu istri saya hamil, dia bilang saya ngidam. Hah? Tidak ada ngidam. Berhenti. Dua, kalau bapak ngomel istrinya, bayangkan bagaimana susahnya melahirkan. Dulu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri bupati melahirkan, keluar konak. Maka kalau istri ngomel, bayangkan susahnya melahirkan. Yang ketiga, kalau istri ngomel, bayangkan bagaimana menyusui susahnya. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Masih? Terutama waktu 7 bulan. Digigit kan sama anak. Apa ibu tinju anak? Kok gigit saya? Enggak. Siang anaknya, malam bapaknya. Kalau begitulah penderitaan ibu-ibu. Ibu. Ya, makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya saya cintai, siapa lagi yang saya hormati ya Rasul? Setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya hormati ya Rasul? Nabi bersabda, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Sangka buruk tidak ada baiknya. Ini orang kalau diternak di Pulau Marotai ini, kalau berkembang sangka buruk, apapun dilakukan orang pasti negatif. Ada begini, aduh aja itu. Padahal niatnya orang baik. Orang kalau sudah sangka buruk, semua jelek dilihat. Apapun orang lakukan pasti jelek. Kenapa? Karena berawal dari sangka buruk. Tidak ada baiknya sangka buruk, Pak. Percaya itu. Sangka baik saja. Contoh, saya tamat SMA, saya daftar akabri. Saya mau jadi tentara penerbang. Saya pergi dalam Garuda depan kantor Pertamina Makassar. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Udah cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus, Pak. Polisi. Sekarang dia di Sulbar. Reserse di Mamuju. Pakai satu bunga di sini. Pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik, jangan sangka buruk. Wahai para caleg, wahai para tim sukses, kalau kalian sudah bekerja, sudah sosialisasi, sudah pasang baleho, sudah keluarkan duit, tidak terpilih, sangka baik. Bukan di situ tempatmu yang terbaik. Allah tahu kalau kau terpilih di 2019 jadi anggota DPR, ada terlibat kasus korupsi di penjara 20 tahun. Allah tidak mau kau di penjara 20 tahun, makanya Allah biarkan kau tidak menang. Saya 2013 ikut Pilwali Makassar. Saya juara 2, 10 pasang calon. Orang bilang dikalak Ustaz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya, cuma lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Kalau bapak kalah, jangan musuh yang menang, mestinya langsung datang sama yang menang. Terima kasih, kita sudah bertempur dengan baik. Saya habis uang 2 miliar Pak, tolong kasih saya proyek. Selesai masalah. Jangan sangka buruk, tidak ada baiknya orang sangka buruk.
Sangka buruk merugikan, mensengsarakan perasaan, menyengsarakan jiwa, menghancurkan amal, dan memutuskan persaudaraan. Sangka baik, Pak. Dalam rumah tangga ada contoh buruknya itu sangka baik, sangka buruk. Suami istri 4 tahun menikah tidak punya anak. Di tahun ke-5 dia pergi ke dokter ahli kandungan, lalu diperiksa. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Udah telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Suaminya berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi tolong Bu ya, jangan kau cerita-cerita. Malu kita kalau tidak jadi. Siapa? Ini rahasia berdua. Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kata istrinya, kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu PLN? Dia mulai sangka buruk sama suaminya. Ini pasti suamiku lagi yang cerita ini. Padahal suaminya tidak tahu persoalan. Datang suaminya dari kantor, capek, kepanasan, lapar. Baru buka pintu lah. Memang kau pembohong, gak bolong. Karena suaminya hitam, gak panggilnya bolong. Apalagi PC. Mulai ini kacau. Kenapa bisa PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya. Kenapa bisa dia tahu? Suaminya juga marah. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Ada catatannya Pak. Itu apa catat-catat? Hapus itu. Dia bilang boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya, terpaksa istri Bapak pakai lilin. Ini bahayanya orang sangka buruk. Maka berhentilah sangka buruk. Jelas. Salatullah, salamullah, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Di sini kalau beredar sangka buruk, Pak, bupati kita sangka buruk, Kapolres kita sangka buruk, anggota DPR kita sangka buruk, maka percaya kampung kita sudah umurnya 10 tahun, tapi kita akan jalan di tempat dan tidak akan mengalami kemajuan. Dan siapa yang rugi? Bukan Das Atlatif, tapi penduduknya Kabupaten Morotai. Hilangkan itu sangka buruk, sangka baik saja. Enak itu orang sangka baik, tenang perasaan, lapang dada, pikiran tidak kotor. Nah itu yang pertama. Yang pertama memutuskan persaudaraan pemilu. Yang kedua sangka buruk. Yang ketiga apa? Kesombongan. Sombong. Apa yang menyebabkan orang bisa menjadi sombong? Kata Nabi, ada 4 hal menyebabkan kalian bertambah sombong. Apa? 1. Bertambahnya ilmu. 2. Bertambahnya jabatan. 3. Bertambahnya harta. 4. Bertambahnya kualitas ibadahmu. 4 ini bisa membuat kalian sombong. 1. Bertambahnya ilmu. Siapa yang bisa masuk di sini? Termasuk mubalik. Ustadz. Ada ustadz sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang konkret ustadz yang sombong tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu banyak itu orang sekarang Pak mengaku dirinya ustadz. Belajarnya agama melalui YouTube. Baru 4 bulan. Belajar melalui YouTube. Yang 1 menit. Baru dengar ceramah 2 menit habis kuotanya. Memahami Islam setengah-setengah. Semua bid'ah, semua sesat. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat masuk neraka. Masa gara-gara maulid kita masuk neraka? Nenekmu punya neraka. Luas itu surga bos. Kasih masuk juga kita. Muat semua Morotai ini surga. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir. Yang penting kan kau kasih masuk di neraka. Ada memang itu Ustaz, neraka saja dicerita Pak. Kau dibanting, dilipat, ditusukkan kamu, digunting, ditusuk. Dia bilang anakku dan daun sampai mesti bikin takut saja. Bikin ceramah menakut-nakutkan judulnya 140 kesalahan orang yang sholat. Kenapa 140? Rukun-rukunnya saja cuma 13. Bikin ceramah kesalahan-kesalahan orang berjamaah di masjid. Kenapa orang sholat berjamaah? Kau salahkan. Salahkan yang tidak datang berjamaah. Ini ada di penceramah Pak. Sang itu aja dia selalu dibahas. Bid'ah tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, tolong kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi.
zaman Nabi. Jadi kalau begitu, silakan naik ke tanah suci menunaikan ibadah haji, jangan pakai mobil, jangan pakai pesawat. Kenapa? Nabi dari Madinah ke Mekah, umroh dan haji pakai onta. Pakai maka onta orang mau letak. Pakai onta, 21 tahun dah sampai ke Afrika. Ini banyak ustaz ini kerjanya saja bikin memecah belah. Kalau kau tidak mau maulid, tidak usah. Kami juga tidak melarangmu. Ini gara-gara maulid kau tuduh kami sesat. Apa salahnya maulid? Orang di dalam kita ceritakan sejarah Nabi. Di dalamnya orang diajak makan. Adakah kesalahan orang bersedekah? Di dalamnya ada silaturahmi. Adakah larangan bersilaturahmi? Di dalamnya ada orang baca ayat suci. Adakah larangan membaca ayat suci? Soal itu tidak ada pada zaman Nabi. Oke, kalian juga bikin acara tapi bukan maulid namanya. Apa namanya? Dikasih nama Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi. Sama namanya itu Pak, cuma casingnya beda. Kalau kalian tidak mau maulid sudah, kami juga tidak nyatakan kalian sesat. Kalian tidak mau taksiyah, ya sudah tidak usah taksiyah. Tapi jangan kau tuduh kami sesat. Sakitnya tuh di sini. Jelas? Ini hidup indah gara-gara perbedaan. Bodoh orang kalau tidak mau menerima perbedaan. Indah ini hidup gara-gara perbedaan. Contoh, oleh ibu-ibu tahu kenapa enak kalau kita makan? Kenapa enak makan coto, makan daging, makan ikan? Apa enak? Kenapa enak? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau gigi kita semua sama. Di depan kan namanya gigi seri. Itu yang kayak gigi kelinci. Tugasnya apa? Potong-potong. Itu gigi seri. Nah, ada lagi di belakangnya ini namanya gigi taring yang runcing. Tujuannya apa? Merobek. Makanya kalau bapak makan ayam tidak begini. Jatuh gigimu yang di depan. Gimana cara? Merobek. Karena dia ini beda-beda. Apalagi di belakang ada gigi geraham. Apa gunanya? Menghancurkan yang keras-keras. Makanya kalau bapak makan keras, bawa ke belakang. Tidak ada yang keras bawa ke depan. Hancur gigimu. Ya? Kita bisa nikmat hidup ini karena kita memahami, menerima perbedaan. Jangan menolak perbedaan. Ya, Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah itu ya. Berikutnya lagi yang menyebabkan orang sombong. Satu tadi ilmu, yang kedua pangkat jabatan. Jangan sombong Pak. Mau anggota DPR jangan sombong. Anggota DPR kalau mau dipilih datang kayak pengemis. Tapi deh ini sama-sama kita rumus, tolong saya ya. Kalau bukan kau tolong saya, siapa lah saya menolong. Itu sebelum dipilih, setelah terpilih kayak raja susah dipenuhi. Jangan sombong kalau anggota DPR. Kau jadi anggota DPR karena ada rakyat memilihmu. Apalagi mau sombong, bupati. Jangan sombong, 5 tahun saja Pak. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Kapolres mau sombong, jangan sombong, ada mutasi. Kepala dinas mau sombong, jangan sombong. Kenapa? Kau jadi kepala dinas karena disenang sama bupati. Kalau disenang bupati, istrinya bupati tidak senang, keluar juga. Jangan sombong dengan jabatan. Tentara, dandim, dan lanal mau sombong, jangan sombong. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Bisa kau lawan pensiun, biar 11 kali kau kasar. Pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Mari itu. Apa? Hah? Apalagi yang membuat orang sombong kadang-kala setelah ilmu, pangkat, apalagi harta. Jangan sombong gara-gara harta. Marah Allah. Ingat itu Palu Donggala. Sekejap tidak sampai 5 menit hancur hartamu. Ada yang undang saya ceramah ke Palu. Kaya Pak, luar biasa kayanya. Setelah gempa hancur dia punya harta. Hidup di bawah tenda seperti masyarakat miskin. Jangan sombong. Oke lah kau tetap ada hartamu, tetap banyak mobilmu, tetap bagus hartamu. Tapi kalau Allah marah, dia titipkan penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Duitmu banyak, tidak ada bisa kau makan. Ada orang saya lihat banyak uangnya Pak, 7 miliar uangnya, depositonya 7 miliar. Tapi begitu berhadapan meja makan, apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, memang dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau sudah dilarang makan nasi? Saya baru-baru diundang ke Itali, Milan ceramah. Tahu Milan, Itali Bu? Tahu? Bapak Ibu tahu? Hah? Tahu? Nah itu Ternate sedikit agak sedikit.
2 hari saya dikasih makan roti aja terus. Saya bilang sama panitianya, kau bunuh saya kalau tidak kau kasih saya nasi. Ini perut Bugis, tidak goyang perutku kalau tidak ketemu nasi. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan peksin, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak, dilarang makan apa bisa dia makan? Ubi rebus. Uangnya 7 miliar makan ubi rebus. Mobilnya betul harga 2 miliar, tapi tidak bisa dinikmati mobilnya. Siapa yang nikmati? Sopir. Baru 2 menit di atas mobilnya stres. Hati-hati kok, kiri kanan kanan. Mati kita. Cika kok, masih mau sombong. Sombong gara-gara harta. Marah Allah, dicabut kita punya harta. Apalagi yang membuat kita sombong? Ibadah. Nah, ini alim ulama. Jangan sombong, Pak. Apakah sombong itu pakai barang-barang haram? Belum tentu. Sombong itu kata Nabi 2 karakternya. Sombong itu 1, nolak kebenaran. 2, nganggap enteng orang lain. Itu sombong. Bapak pakai baju mahal silahkan. Ibu-ibu pakai berlian silahkan. Kalau perlu tulis di sini emas 24 karat. Tulis itu. Tidak apa-apa. Namanya perhiasan. Kapan sombongnya? Ketika kita nganggap orang miskin. Bapak pakai Rolex silahkan. Kau tahu ini jamku 100 juta. Boleh. Kapan dia sombong? Ini jamku 100 juta. Kamu? Palsu. Sombong. Di mana kau bisa beli? Pegawai honor? Tidak bisa, jangan. Kasihan itu pegawai honor. Sudah sedikit gajinya, banyak kerjanya. Ini juga saya heran lihat ini pegawai sudah punya NIP. Malas bekerja. Pegawai honor. Kasihan sudah sedikit gajinya, banyak maki-makinya, banyak kerjanya. Cari namanya di K1 tidak didapat, cari di K2 tidak didapat. Saya bilang sabar kau deh, pulang kau cari di kakakmu ada namanya. Pegawai honor saya tahu lagunya Pak. Kalau pegawai honor itu lagunya begini. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Pegawai honor sama Satpol PP. Coba ibu-ibu kalau datang suami nyanyi-nyanyi lah. Ibu-ibu zaman dulu itu kan kalau datang suaminya dia sambut dengan lagu. Datang suaminya lagunya apa? Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Itu ibu-ibu dulu, tidak ada majelis taklimnya. Marah suaminya, tidak marah dia nyanyi. Insaflah lagunya. Itu ibu-ibu dulu. Kalau ibu-ibu sekarang apa lagunya? Yo ayo poligami. Lagunya nyinggung saja suaminya. Kata suaminya tugas 3 hari nyinggung lagunya apa? La 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 la, panggil aku si jago. Abang jarang pulang, aku jarang dibelah. Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah inilah sebab-sebab putusnya persaudaraan. Sekarang poin kedua yang perlu kita tahu. Apa hebatnya banyak teman? Dan tadi kan sebabnya putus. Sekarang kalau kita banyak teman apa hebatnya? 1, orang yang banyak temannya murah rezekinya kata Nabi. Kok bisa? Nih contohnya Ustaz Daska. Saya kemana-mana Pak di Makassar gak pernah laku duit saya. Benar. Itu istri saya senang betul kalau saya pergi pasar. Begitu saya baru turun dari mobil ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada itu ganjan saya, ada isi ikan, telur, sayur. Berapa deng? Nggak usah Ustaz. Nggak enak masih pagi-pagi. Nggak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Banyak teman, banyak rezeki. Saya kalau pergi warung kopi Pak berebut orang bayarkan saya. Saya bayar Ustaz. Saya bayar Ustaz. Biasa malah saya keluar begitu, saya tidak tahu siapa yang bayar. Banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman gampang selesai urusan. Contoh, saya pergi urus SIM di Polres. Begitu saya turun dilihat CCTV sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah Ustaz, siap komandan. Mau perpanjangan SIM. Oh dipanggil Satlantas.
tolong uruskan SIM-nya Pak Ustadz ya. Jangan lagi kau minta uangnya, dosa kau uang Ustadz. Coba, beda jadi banyak teman Pak. Banyak teman gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman gampang menang pilkada. Maka bodoh pejabat publik, bodoh politisi kalau dia cari musuh. Dekati orang. Bodoh sekali kalau kita memperbanyak musuh. Banyak teman gampang menang pilkada. Dan yang keempat, orang yang banyak temannya panjang umurnya. Kok bisa? Banyak yang doakan. Saya misal Pak ya, saya rasakan. Orang selalu bilang, ini Ustadz sehat walafiat. Hampir tidak pernah. Saya ini Pak, laki-laki jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Tapi bukan laki-laki Jim Samsu. Jadi manis nyatanya palsu. Kemana-mana saya bilang, orang bilang apa resepnya? Saya bilang enggak, saya tidak pernah makan vitamin. Olahraga saya hanya jogging. Itu pun kalau saya ada di Makassar. Apa resepnya? Banyak orang yang doakan saya. Kan kalau datang 2.000 orang minta didoakan sehat walafiat, mereka amin. Itu yang membuat kita sehat. Banyak teman, murah rezeki, gampang selesai masalah, gampang menang pilkada, dan yang berikutnya umurnya panjang. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang berikutnya lagi, apa bahayanya? Kata orang Islam dalam Al-Quran dijelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Itu tiap Jumat Allah bacakan melalui khatib. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Hal ini diaplikasikan, diimplementasikan oleh pendiri-pendiri negara kita dengan dibuatnya Pancasila, 5 sila dasar orang Indonesia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, yang orang bule mengatakan integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Morotai ini percaya hakul yakin demi Allah tidak mungkin bupati bisa membangun dengan baik kalau kita selalu rusuh dan selalu ribut di kabupaten ini. Percaya itu. Maka Presiden Soeharto zaman dulu Orde Baru ada 3 asas pembangunan yang selalu diumbar-umbar oleh presiden kita waktu itu. Ada 3 asas pembangunan. Satu diantaranya adalah stabilitas negara, keamanan. Bapak, kenapa kita bisa enak dakwah sekarang? Karena kita aman. Coba bagaimana seandainya negara kita sudah seperti Baghdad, sudah seperti Syria, mau sholat susah. Maka kita bersyukur negara kita aman. Pelihara ini, jangan kita berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bahkan Nabi jelaskan, innamal mu'minina ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Kita ini bersaudara. Bahkan Nabi jelaskan, orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Coba Bapak jalan, ada anak remaja jalan, tiba-tiba tahan tuh kakinya. Kaki yang tahan tuh, otomatis langsung mulut berterus. Pedihnya ke sini, mulut meniup. Mata mencari mana yang luka, tangan pun lalu bereaksi mana dikasih obat. Padahal kaki yang bermasalah, semua anggota tubuh ikut melibatkan ini. Tidak ada orang jalan tahan tuh kakinya. Rasa kok, siapa suruh kopi jalan? Ini aku jalan, masih mampu. Mungkin begitu kita di Morotai, satu yang sakit, semua ikut merasakan sakit. Jaga keamanan, semua tanggung jawab, bukan cuma polisi. Berapa jumlah personil polisi? Paling tidak bisa. Maka kewajiban kita seluruh masyarakat adalah menjaga keamanan, karena kita adalah bagian keamanan itu. Saya kasih lagi contoh. Terjadi unjuk rasa di negeri Jasmania, Padang. Kenapa? Ada sakwa sangka dan perangka buruk. Dia bilang tangan, mulut, mulai hari ini saya tidak mau suap kau. Kenapa? Setengah mati ku suap kau, kenapa perut kenyang? Padahal dia tidak bekerja. Kata mulut, kamu benar. Setengah mati saya mengunyah, kenapa perut kenyang? Padahal dia tidak bekerja. Kata kaki, sampean semua benar. Saya yang cari jalan-jalan, kenapa perut kenyang? Kata mata, kamu benar semua. Saya setengah mati cari mana yang cocok, kenapa perut kenyang? Dia tidak bekerja, padahal dia kenyang sendiri. Akhirnya rapat darurat. Rapat darurat memutuskan, mulai besok mogok makan. Kenapa? Perut kenyang sendiri. Hari pertama masih bertahan. Hari kedua malam mulai loyo.
Hari ketiga, mata sudah tidak bisa mati kita. Rapat darurat lagi. Dia bilang, tangan, betul saya suap kamu. Kata mulut, betul saya mengunyah. Kata kaki, betul saya melangkah. Kata mata, betul saya mencari. Betul perut kenyang, tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang sesaat. Setelah itu kekenyangannya seluruh anggota tubuh. Perut ini dia distribusi ke tangan, ke kaki, ke kepala, sehingga kita bisa bekerja. Itu karena perut yang menyalurkan ke seluruh tubuh. Mulai hari ini mogok makan berhenti. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Ini yang harus ditanamkan di Morotai. Ribut-ribut terus, tidak ada investasi yang datang. Ribut-ribut terus, tidak ada investor yang datang. Ribut-ribut terus, maka investor yang ada bahkan dia tinggalkan. Kenapa? Tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Maka tidak ada enaknya. Itu makanya Islam mengajarkan, jangan kalian bertengkar, jangan kalian bermusuhan. Saya tanya lagi, ibu-ibu, kenapa nasi enak dimakan? Hah? Kenapa nasi enak dikunyah? Kenapa? Karena masuknya sama-sama, bersatu. Coba kalau makannya satu-satu biji. Makan duhur satu biji, masuk satu biji, sampai maghrib tidak selesai. Maka tidak enak itu orang berpecah belah, Pak. Kata Nabi, umat ini seperti, coba lihat Pak, jari-jari kita saja, kalau dia kompak, kau ganggu istriku, kau ganggu anakku, saya tinju kepalamu. Tapi kalau dia cuma jari-jari, apa dia bisa dikerja kalau jari kelingking? Paling seksi kebersihan. Maka orang yang suka menunjukkan persaudaraan itu, pecah belah itu. Maka Islam mengajarkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Secara pribadi saya Dasat Latif. Sebenarnya kalau nama saya ini masih ada kurang satu gelarnya, ya, Dr. Dasat Latif. Ini saya perlu jelaskan. Kalau Bapak lihat gelar DR depan namanya orang, itu berarti S3-nya dalam negeri. Dr. Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Itu kalau Bapak lihat gelar P besar, H kecil, D besar, PhD bacanya PhD, kepanjangannya Philosophy of Doctor, berarti S3-nya luar negeri. Alhamdulillah Dasat Latif punya S3 ada 2, satu bidang hukum doktornya, satu bidang komunikasi politik. Nah, sombong tidak, klarifikasi. Saya sehari-harinya, karena baru saya pertama kali datang ke sini, saya sehari-harinya sebagai dosen ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Hasanuddin. Saya, kalau ibu bapak masih mau dengar ceramah saya, silahkan buka TV-nya, Tablik Akbar Damai Indonesiaku, TV One, setiap pukul 3 waktu Ternate atau waktu Jakarta pukul 1, waktu Makassar pukul 2, setiap Sabtu dan Ahad, Tablik Akbar Damai Indonesiaku. Itu kita kasih acara Damai Indonesiaku, karena kalau kita ribut, tidak ada bagusnya ini keributan. Maka berbeda itu baik, tapi berpecah belah itu jahat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih. Contoh teladan buat kita di Morotai, Pak Bupati non Muslim, Pak Wakilnya Muslim, akur, dan ini contoh pelajaran buat kita semua, saling menghargai. Ya, Pak Bupati bisik saya tadi, kenapa Pak Bupati bukan Pak Bupati yang sambutan? Ya, saya sudah bulan lalu, sekarang wakil saya. Ini namanya saling menghargai, ya. Kalau kita mau sombong-sombongan, maka pecah dan rakyat akan rugi. Nah, inilah contoh teladan buat kita semua. Kapolres pun non Muslim, tapi bikin tablik akbar, luar biasa. Banyak Kapolres Muslim tidak bikin tablik akbar. Alhamdulillah, ya. Ini pelajaran berharga buat kita. Ya. Yang Kapolres tadi berkata, soal hukum Ustaz tidak ada istilah agama. Salah, ke penjara kok. Kalau bayar kok, biar kau tidak seagama saya lindungi. Biar kau seagama sama saya, kau melanggar, ke penjara kau. Nah, ini namanya adil dalam hukum dan keadilan. Ya. Insyaallah. Kalau hukum ditegakkan dengan sebaik-baiknya, maka rakyat kita juga akan aman. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Kalau masih mau dengar ceramah saya, silahkan buka HP-nya, buka aplikasi YouTube. Tulis namaku Dasat Latif. Keluar itu ceramah saya ratusan. Klik paling atas,
Sudah nonton jangan lupa kasih tanda begini. Jangan begini aja, jangan begini. Kalau kau kasih begini, nah cari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini, Mas ya? Sudah gini, sudah itu, cuma habis pulsa itu cepat habis kuota 1 jam. Maka saya sediakan yang versi kecil-kecil, ringkas-ringkas, namanya Cersi, ceramah singkat, 1 menit. Gimana caranya, Ustaz? Follow saya di Instagram @latif1212. @latif1212. Sudah ku tag Ustaz, sudah ku follow, kok tidak mau putar? Berarti tidak ada kuotamu, Bos. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Bupati. Saya bangga sekali, senang sekali dengan undangan Pak Kapolres. Mudah-mudahan kehadiran saya mendapat manfaat buat rakyat Morotai. Mudah-mudahan ikhtiar dan usaha dari Pak Bupati dan Pak Kapolres buat acara ini menjadi berkah sehingga diwujudkan segala cita-citanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.